Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitrianti, SPDSI, calon guru penggerak Angkatan 3 SMP Negeri 4 Kelari, Kabupaten Karawang. Saya akan menyampaikan materi ini, disampaikan pada pembelajaran daring berbasis web, Google Site, dan Google Classroom pada pertemuan 3, materi reproduksi tumbuhan untuk IPA SMP kelas 9, semester 1. Next. Oke, next-nya dia. Indikator pembelajaran hari ini adalah murid dapat mengidentifikasi bagian dan bagian fungsi bunga, ya, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kemudian mendeskripsikan pengertian penyerbukan, mendeskripsikan proses pembuahan pada tumbuhan biji dan mengidentifikasi macam-macam penyebaran biji dan mendeskripsikan proses perkecambahan. Selanjutnya, perkembangbiakan atau reproduksi generatif tumbuhan memiliki pengertian dia reproduksi yang melibatkan sel-sel kelamin, sel sperma, dan sel telur, serta melalui proses fertilisasi atau peleburan inti sel sperma dan inti sel telur untuk membentuk zigot. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Setelah itu diikuti oleh pembuahan, dan pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Di bawah adalah ini ya, ini dapat digambarkan seperti ini. Penyerbukan diikuti oleh pembuahan dan dia akan menghasilkan biji. Selanjutnya, hasil dari reproduksi generatif, saya pindahkan dulu, adalah sifat tanaman baru diperoleh dari gabungan dua sifat induknya. Nah, pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperme, perkembangbiakan secara generatif terjadi pada bunga. Selanjutnya, reproduksi generatif tumbuhan, itu kita akan mempelajari bagian-bagian bunga. Kemudian penyerbukan dan pembuahan sudah jelas. Nah, bagian-bagian bunga ini meliputi perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Nah, selanjutnya, ini saya pindah-pindah. Ini sebagai bagian utamanya, ya. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji dan mengandung embrio. Selanjutnya, bunga berdasarkan kelengkapan bagiannya terdiri dari bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Contohnya adalah bunga sepatu. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa bagian lengkap. Contohnya bunga kelapa. Nah, ini dia, ya, alat perkembangbiakan bunga. Pertama, ini adalah lengkap ini ya, ada benang sari, ada putik ini. Yang hijau ini adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik, kemudian ada tangkai putik, dan di sini ada bakal buah. Di dalamnya ada bakal biji. Nah, kemudian benang sari tersusun atas, tangkai sari, dan kepala sari. Di dalam kepala sari ini, apabila saya potong melintang, ini hasilnya seperti ini. Tangkai sari, ya, kepala sari ini berisi kotak spora, kotak serbuk sari, ya, kotak serbuk sari, dan isi dari kotak-kotak ini ada 4, adalah isinya serbuk sari. Selanjutnya, berdasarkan lengkap dan tidaknya alat kelamin pada bunga itu tadi sudah disebutkan ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki 2 alat kelamin dalam satu bunga. Ya, jadi dia punya putik dan benang sari. Atau disebut juga dengan bunga hermaprodit atau bunga banci. Contohnya pada mangga, kemudian pada bunga sepatu, bunga bakung, dan bunga kapas. Dan bunga tak sempurna, pengertiannya adalah dia memiliki satu alat kelamin saja. Putik saja atau benang sari saja.
Disebut juga dengan bunga berkelamin tunggal. Contohnya pada kelapa, salak, dan jagung. Nah, ini dia ya. Pada bunga jagung menghasilkan dua macam bunga, yaitu bunga yang berbentuk malai, nah yang ini, yang ujung ini ya, di atas, di ujung atas, dan bunga yang berbentuk tongkol di sini, itu di ketiak daun yang kita biasa menyebutnya dengan rambut jagung. Nah, yang bunga malai itu yang jantan, yang bunga tongkol itu betina, dia memiliki putik, dan yang bunga jantan memiliki benang sari. Tumbuhan tersebut dinamakan tumbuhan berumah sari. Selanjutnya pada sawit. Tumbuhan sawit hanya memiliki bunga jantan atau betina saja dalam satu batang. Alat kelamin jantan dan betina tidak terletak dalam satu batang tumbuhan. Tumbuhan yang demikian disebut dengan tumbuhan berumah dua. Yang bunga betina seperti ini, yang bunga jantan seperti ini. Next, nah ini bunga pepaya. Yang spesial dari bunga pepaya adalah dia ada bunga jantannya, ada bunga betinanya, dan juga dia punya bunga sempurna, hermaprodit. Jadi dia disebut dengan poligamus. Ya, selanjutnya, nah ini sekarang bagian-bagian bunga. Ini saya sesuaikan dengan buku ya, buku pegangan siswa juga, silahkan dibaca. Di sini ada bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota. Oh, dari paling bawah dulu ya. Ini ada tangkai bunga, atau nama ilmiahnya pedicellus. Kemudian dasar bunga, reseptakel. Kemudian ini ada kelopak, ada sepal. Kemudian ini bakal biji. Yang ini, dan ini ada mahkota yang berwarna, itu namanya corolla. Mahkota atau corolla. Kemudian yang kuning, ini adalah kepala sari. Yang ini disebut benang sari karena dia memiliki anteral dan filamen. Ini disebut juga dengan stamen. Kemudian ada pistilum, terdiri dari kepala putik atau stigma, dan tangkai putik disebut dengan stilus. Nah, mana yang akan jadi bakal buah adalah di sini. Nah, di dalamnya mengandung bakal biji yang disebut dengan ovulum. Nah, ini bakal buah yang ada di dalam bunga itu seperti ini, bentuknya seperti botol. Nanti akan dijelaskan pembuahan ganda ya, inti generatif 1 dan sel telur menghasilkan zigot, calon individu baru. Kemudian inti generatif 2 ditambah dengan inti kandung lembaga akan menjadi endosperm atau cadangan makanan buat dirinya tumbuh dan berkecambah. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan dibagi dua, yaitu berdasarkan perantara dan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, penyerbukan adalah, saya pindahkan lagi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Fungsinya memudahkan serbuk sari menempel pada kepala putik, dan apabila penyerbukan berhasil, maka akan diikuti pertumbuhan bulu serbuk yang memasukkan saluran putik menuju bakal biji. Pada bakal biji terjadi proses pembuahan. Nah, ini ya, yang paling penting ini. Letak benang sari dan putik tidak selalu berdekatan, sehingga terjadinya penyerbukan tidak selalu berlangsung dengan sendirinya. Bunga yang benang sari dan putiknya berjauhan, diperlukan faktor dari luar. Bagaimana ya itu bisa terjadi? Ini dia pertanyaannya. Bagaimana serbuk sari jatuh di atas kepala putik? Ini ya, ada berdasarkan perantara. Yang ini oleh angin, yang tiga ini adalah oleh hewan, yang ini oleh manusia. Contohnya yang ini, anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya tidak mempunyai mahkota bunga, sarinya sangat banyak, tangkai putik terjulur keluar serta ukuran kepala putiknya relatif besar, kedudukan benang sari bergantungan, tangkai bunganya panjang, terjulur, dan keluar dari permukaan daun. Contohnya ini bunga padi. Sebagai orang Kerawang itu harus tahu bunga padi itu seperti apa anatominya. Jagung, ini bunga tebu, ini adalah dandelion. Ya, bunga dandelion adalah contoh dari
tumbuhan yang mengalami penyerbukan secara anemogami. Kemudian penyerbukan dengan bantuan hewan disebut dengan zoidiogami. Di sini saya contohkan ada 4. Entomogami, chiropterogami, ornitogami, kemudian ada malakogami. Nah, zoidiogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh hewan. Oleh burung itu disebut dengan ornitogami. Oleh siput itu malakogami, oleh serangga entomogami, oleh kelelawar itu chiropterogami. Contohnya yang diserbuk oleh bantuan hewan, jeruk, pepaya, kacang tanah, kacang panjang, mawar, dan lili. Nah ini, ciri bunga penyerbukan zoidiogami, mahkota besar, berwarna-warni, berbau khas, kemudian serbuk sari lengket, menghasilkan madu atau nektar. Selanjutnya, contoh penyerbukan entomogami, yaitu pada tumbuhan mawar, ini lihat ya, melati, dan matahari. Nah ini untuk yang ornitogami. Contohnya pada bunga dadap atau bunga cangkir, ini burungnya namanya kolibri. Ya, kolibri kalau di luar negeri disebutnya dengan bumblebee. Di daerah Anggadita apa nih disebutnya burung seperti ini? Silakan dicari. Nah, nama daerahnya ya. Bumblebee. No bumblebee. This is colibri. Colibri or hummingbird in English ya. Kemudian chiropterogami. Chiropterogami dengan menggunakan bantuan kelelawar, tumbuhan yang diserbukinya adalah kaktus, bunga kaktus. Ya. Selanjutnya malakogami oleh siput. Jadi kamu tidak perlu membayangkan siput sebesar bekicot, tapi ada siput-siput kecil yang sangat mungil itu kadang kita temukan di bawah pot bunga. Sangat banyak sekali di situ dan kemudian menempel di daun talas seperti ini, di bunga-bunga yang kecil-kecil seperti ini, di rumput atau di mana. Ini pasti ada. Ya. Nah, sekarang hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan berbiji yang tumbuhnya terendam air. Contohnya hidrilla dan bratai. Ini ada video cara untuk menyerbuk oleh bantuan angin. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Ternyata tidak bisa, ya, tidak apa-apa. Ini kita lanjut. Contoh antropogami adalah anggrek. Ini anggrek ya, dibantu oleh manusia dan ini bunga anggreknya contohnya dan ini adalah bunga vanili. Nah, selanjutnya berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. Pertama, autogami, geitonogami, kemudian allogami dan xenogami, atau xenogami dan hibridogami. Ini penjelasannya. Nah, autogami maksudnya seperti ini. Dalam satu bunga itu terdapat putik dan benang sari. Nah, dia bisa melakukan penyerbukan sendiri, auto. Nah, auto penyerbukan. Gami. Auto sendiri, gami itu penyerbukan. Seperti ini, ya. Nanti dia akan menghasilkan bakal buah dan biji. Seperti ini. Terus begitu namanya itu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Contohnya pada bunga telang dan bunga turi. Next. Nah, ini kemudian geitonogami. Itu penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Dalam tanaman itu, tapi dia menyerbuk bunga tetangga sebelahnya. Gitu. Di sini. Nah, ini bunga tetangga sebelahnya. Ini saya pindahkan. Nah, ini ya. Ini ya sebelahnya, tapi dalam satu tanaman. Warna bunganya sama. Nah, selanjutnya, allogami, penyerbukan silang jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain, namun masih satu jenis. Ini jenisnya sama, tapi warna bunganya beda. Ini bisa saling menyerbuk. Nanti satu pohon bisa ada warna-warni bunganya.
Itu namanya alogami atau xenogami. Nah, selanjutnya bastar, hibridogami. Bastar, bisa dibuka ini. Nah, ini bastar ini ada penyerbukan bastar yang sangat membantu untuk perbanyakan tanaman. Terutama di sini diperoleh sifat-sifat baru karena berbeda ya, berbeda-beda dari gen yang berbeda, dari jenis yang berbeda. Nah, ini tentang pembuahan fertilisasi, di sini tidak dapat disimak ya. Intinya tadi sudah dijelaskan ketiga inti sel yang masuk ini akan membentuk inti vegetatif akan menghasilkan sel spermatid, inti generatif satu akan membuahi ovum menjadi 2, kemudian inti generatif 2 akan membuahi inti polar atau IKLS menjadilah endosperma. Tuh. Nah, ini sekarang penyebaran biji ada 5 ya. Gravitasi, anemokori, hidrokori, zookori, antropokori. Kalau gravitasi itu kena jatuh ya. Nanti ada contohnya, anemokori oleh angin, hidrokori oleh air, zookori oleh hewan, antropokori oleh manusia. Antropo itu manusia. Ya. Nah, yang sekarang yang gravitasi adalah contohnya pada apel dan kelapa. Nah, buah apel dan buah kelapa dapat jatuh kapan saja, di mana saja, tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Dan dia akan tumbuh di mana saja bila sesuai dengan habitat kebutuhannya. Nutrisi untuk hidupnya dia berkembang terpenuhi, maka dia akan tumbuh dengan berkembang dengan baik. Itu yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, selanjutnya ini sebenarnya ini animasi ya. Ini ada ciri-ciri monokotil dan dikotil. Perbedaannya adalah ada sebenarnya di buku sudah ada. Silakan dibaca yang perbedaan anatomi biji monokotil dan dikotil. Selanjutnya perkecambahan ada 2 ya. Ada epigeal dan hipogeal. Kalau yang epigeal ketika berkecambah itu sikotiledonnya akan tumbuh tinggi dan berada di permukaan tanah. Sedangkan yang hipogeal, kotiledonnya tidak ikut bergerak ke permukaan tanah, tapi dia berada tetap di dalam tanah, di tanah gitu ya. Seperti itu perbedaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tugasnya tadi silahkan kalian menuliskan yang nanti tugasnya menyusul di Google Classroom ya, terkait dengan indikator pembelajaran di awal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.